warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu Alhamdulillah. wa dinil haq liuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mari berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya jal jalali wal ikram. Kemarin surat Al-Baqarah 105. Jadi kita hanya fokus dulu, selain nanti tata bahasa, kita dipraktekkan. Ini kan kemarin sudah mencoba sebutkan berapa buah jenis fi'il sudah. Kemudian sebutkan pula jenis kata benda sudah. Sudah itu sebutkan pula berapa jumlah jenis huruf sudah. Ya. Jadi huruf warna biru, yang fi'il merah, yang kuning adalah kata benda. Nah sekarang masuk kita kepada berikutnya mengenai ilmu. Kemarin sudah campur itu ilmu saraf ya, cuma nahu tidak. Ya, ilmu nahu itu, nahu artinya berbagai-bagai. Maksudnya berbagai-bagai adalah jabatan kata itu. Jadi dia berubah baris. Jadi i'rab itu berlaku dalam ilmu nahu. Kenapa baris depan tanda i'rab berapa? Tanda berubah-ubah itu berapa? Empat. Ya, pertama tanda baris di atas, ya patah, boleh. Baris bawah, kasrah. Terus baris depan, kemudian sukun. Ya, tanda mati. Adapun bagi kata kerja, dia hanya berlaku tandanya hanyalah tiga. Di atas ya, depan ya, kemudian mati. Ya, tiga. Adapun tanda bagi kata benda, tiga juga. Baris di atas ya, baris depan ya, kemudian baris bawah. Diulang lagi ya. Sekarang baru pandai kita itu. Bahwa kata benda itu tanda baris akhirnya hanyalah kalau tidak baris di atas, baris bawah. Kalau enggak, baris depan. Nah, dia bisa pakai tanwin, bisa tidak. Tapi kalau kata kerja, tandanya tiga. Kalau enggak baris di atas, kalau enggak baris depan, kalau enggak mati, sukun. Jadi fi'il tidak ada sukun. Kata benda pun tidak ada mati. Kan itu. Yaitu namanya tanda berubah-ubah. Itulah kajian ilmu nahu. Adapun bentuk isim fa'il, bentuk fi'il mudhari, bentuk masdar, itu adalah kajian ilmu saraf. Itu makanya nahu saraf namanya. Itu disebut kawaid. Jadi kalau sudah bergabung nahu saraf, lahirlah ilmu-ilmu lain. Itulah belajar ke balaghah. Bagaimana susunan kata, bagaimana indahnya, bagaimana ungkapan. Begitu, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, cobalah di lingkungan kita ajari anak cucu untuk nulis huruf hijaiyah dulu. Sehingga ngerti dia alif, ba, ta, sa sampai ya. Ya, itu aja dulu. Sesudah pandai dia nulis, baru ajarkan pula nanti pakai baris. Kalau alif di atas A, kalau ba, ba, kalau bi, bi. Pandai bapak-bapak ibu-ibu lah apanya. Setelah itu buatlah berbentuk bacaan kata. Buatkan dulu. Misalnya sudah pandai dia ada, misalnya ada ab.
ada fal, ada fil gitu kan, sudah pandai, ada berganda. Sudah itu buatlah berbentuk kata yang punya arti. Jangan dibuat kata yang tidak punya arti. Ya, disusun kata yang punya arti. Setelah disusun kata punya arti, sudah itu coba disuruh dipisahkan lagi huruf yang sudah bersatu tadi. Misalnya masjid, coba pisahkan ya, pisahkannya. Coba buat pula sambung beberapa huruf tapi punya arti pula. Setelah dia pandai seperti itu, baru disuruh membaca lancar. Sudah pandai membaca lancar, baru ke bahasa seperti kita ini, mulai haza kitabun. Insya Allah cepat mengerti Al-Quran kok. Nggak seperti yang keadaan kita sekarang. Quran memang ngerti, tapi nggak ngerti susunan, nggak bisa membahas dia. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, buat seperti itu ya, dimanapun tinggal. Satu orang pun muridnya nggak apa-apa. Ya, pokoknya kalau belum pandai dia membaca Arab, ajari dia sedikit-sedikit aja, alif, ba, gitu aja. Alif, ba, terus udah pandai dia apalagi ya, baru ta, sampai dia. Sudah pandai dia, suruh nulis. Supaya orang, ya walaupun ada komputer, ya tapi suruh nulis bagus. Perasaan menulis kan berbeda dengan rasa dari tekanan ujung jari di laptop. Nah, kita mulai. Kemarin ini ma adalah huruf. Ya kan? Huruf apa namanya? Isim. Isim. Kenapa isim pula? Ma ini Huruf napi jenis. Huruf napi jenis. Huruf napi. Napi itu artinya menidakkan. Tidak. Itu huruf napi. Ya, ma. Tidak. Ma. Ya, ma ya. Boleh langsung bertanya. Jadi ma adalah napi. Cuma nanti bisa kita bedakan, ada ma istifham, ada ma mausul. Itulah, itu yang sudah sering yang agak apa kita. Tapi ini ma napi, di belakangnya adalah apa kemarin? Fi'il mudhari. Jadi ma napi masuk ke fi'il mudhari. Ingat ya, kalau ma napi masuk ke fi'il mudhari, fi'il mudhari ini kan bisa 14 tasrif atau perubahannya, putar-putarannya. Ya. 14 kan? Nah, 14 ini kalau masuk napi, dia tidak berubah. Nah, dia tidak berubah. Bagaimana barisnya gitu juga. Yawaddu, yawaddani, yawadduna, masuk ma. Ma yawaddu, ma yawaddani, ma yawadduna. Jadi tidak berubah. Lah, jangan terserak kopi itu. Itulah alat bacurahan cerek keteko itu. Bahwa huruf napi, biarpun nanti la napi, biarpun ma napi, napi itu menidakkan kalau masuk dia, dan seringnya masuknya memang ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya itu tidak berubah barisnya, tetap. Fi'il mudhari ada nggak baris depan? Ya. Ada ya. Semuanya baris depan. Semuanya yang 14 itu fi'il mudhari itu baris depan. Kalau pesantren disebut marfu semuanya katanya. Fi'il mudhari itu baris depan marfu itu artinya di rafa, di atas barisnya. Maksud di atas bukan di atas garis tapi baris depan. Wow, ya. Cuma kalau tunggalnya marfu'nya dengan dhammah waw kecil. Kalau duanya marfu'nya dengan apa Pak Bet? Rafa tanda baris depannya. Dengan alif dan nun. Alif sama nun. Kalau banyak laki-laki apa tanda baris depannya? Waw sama nun. Waw sama nun. Kalau misalnya nahnu, misalnya nawaddu, itu kan nampak baris depan dhammah.
Jadi seluruh fi'il mudhari hukumnya adalah marfu, ya. Seluruh fi'il madi hukumnya adalah maftuh atau baris di atas. Jadi fi'il madi nggak ada baris bawah, baris di atas semua. Ya, daraba, daraba, darabu. Walaupun dia baris depan, namanya baris di atas juga itu. Ya. Nah, sekarang ingat ada manafi, ada ini. Terus kalau begitu bagaimana mengartikan ini? Nah, mengartikan lagi. Tidaklah. Makan tidak. Jadi kalau ma yawaddu, apa artinya jadinya? Tidaklah. Tidak. Apa tiwadda? Tidak. Lihat terjemahan. Ada terjemahan enggak? Menginginkan di sini. Ya. Menginginkan. Kan ada mawaddah warahmah. Ada orang menyebutkan keluarga sakinah, mawaddah. Mawaddah masdar atau menunjukkan masa atau waktu berkasih sayang. Jadi mawaddah warahmah. Jadi tidak suka, tidak ingin, baru tidak ingin, tidak suka, tidak sayang, baru dicari fa'ilnya. Fa'ilnya mana fa'ilnya ini? Allazina kafaru. Allazina kafaru min ahlil kitab. Sampai ke situ supaya lengkap dia. Ya, allazina kafaru min ahlil kitab. Inilah fa'il dari yawaddu. Jadi tidak suka, tidak senang, tidak cinta. Yang tidak cinta itu siapa? Kan gitu mencari fa'il. Yang tidak suka, yang tidak senang itu adalah orang-orang yang tertutup mata hati mereka. Siapa orang-orang yang tertutup hati mereka itu? Dari golongan ahli kitab. Kan enak membaca dengan mengerti bahasa daripada tidak. Iya, Pak. Jadi bagaimana menerjemahkannya? Tidak. Terus yawaddu, suka atau senang, cinta. Yang tidak suka siapa? Allazina kafaru. Orang-orang yang kafir mereka. Yang kafir itu kan yang nggak sampai mata hatinya. Orang yang tertutup mata hati. Itu makanya sering saya katakan, orang yang sudah beragama Islam banyak juga yang masih tertutup mata hatinya kepada Allah. Cuma ritual dapat sama dia, gitu aja. Tapi nggak dituduh orangnya ya. Marah dia nanti. Itu makanya dikatakan tadi, hakikat iman yang paling yang utama, percaya dengan Baik. yang gaib. Itu percaya dengan yang gaib. Jadi tidak suka orang-orang yang kafir mereka, orang yang tertutup. Baru ada keterangan orang kafir mereka itu dari mana orang itu? Min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Jadi min ahlil kitab ini menerangkan sebahagian. Gitu. Minnya baru huruf jar. Tapi diartikan sebahagian, tidak semua. Bukan semua ahli kitab kafir. Tapi orang yang ahli kitab adalah sebahagian. Itu makanya ada nanti siapa-siapa orangnya. Ataupun untuk generasi berikut pun gitu juga, nggak semua. Lalu di sini, kalau kafaru, fi'il mudhari kemarin, fi'il madi. Di sini, kalau allazina kan isim mausul. Ini bentuk banyak. Bolehkah fa'il bentuk banyak?
fa'il dari yawaddu, nah ini tata bahasa ya. Bolehkah fa'il banyak? Apa jawab? Yang dari apa? Madrasah. Boleh fa'il? Tidak. Boleh. Lalu bolok aja. Tapi kalau ini kan berarti yawaddul ladzina kafaru, ini polanya pola kalimat subjek predikat atau pola fi'il fa'il? Fi'il fa'il. Fa'il. Nah, ini fi'il fa'il. Ya. Nah, kan fi'ilnya itu kan yawaddu dulu. Kan muftadanya tidak ada. Nah, baru ada khabar. Baru ada fa'il. Tapi kalau polanya pola muftada khabar, didahulukan allazina. Nah, jadi kalau didahulukan allazina, misalnya begini ya, allazina kafaru, nah itu dijadikan muftada. Nah, terus terpaksalah dibuat nanti yawadduna. Ah, mesti banyak sama banyak. Saya paham tuh. Kalau ini kan polanya fi'il dan fa'il. Dahulu kata kerja baru pelakunya. Tapi kalau fi'il fa'il atau kata kerja fa'il di belakang, boleh fa'ilnya 1, boleh fa'ilnya 2, boleh fa'ilnya banyak. Cuma catatan, ingat kok kopi lah dituangan kok, lah dicurahan kok. Diulang ya. Kalau pola fi'il fa'il, boleh fa'ilnya 1, boleh fa'ilnya 2, boleh fa'ilnya 3. Nah itu makanya andai kata dibuat misalnya di belakang 1 ini ya, ma yawaddul ladzi saja. Apa itu dan dari madrasah? Coba di sini al-ladzi pakai. Coba halo dari madrasah. Yawaddul ladzi kafara. Yawaddul ladzi kafara. Terus, nah, ya sudah betul tuh. Jadi kalau ma yawaddul ladzi kafara, betul cara. Coba yang Pak Albert buat al-lazani, jangan al-lazaini. Kalau al-lazaini dia mansub itu, yang marfu'nya al-lazani. Coba ma yawaddul al-lazaini. Jangan. Kalau al-lazaini jadi maf'ul ya. Al-lazani. Coba. Ma yawaddul al-lazani. Langsung ma yawaddul lazani. Ma yawaddul lazani kafaraini. Kafara. Mesti gitu. Kafara panjang. Iya. Coba kalau coba ulang Pak Tommy. Ma yawaddul ladzi ma yawaddul lazani kafara. Ya, bagus. Iko ditinggalnya Pak Tommy itu mah. Yang pecukudo kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Oh ya, ayo. Video tuh. Nah, coba Ibu Sabrina. Coba kalau al-ladzina ini kan satu al-ladzi, satu al-ladzani, satu lagi al-ladzina. Kalau yang perempuan kan al-lati, al-latani, al-laiya. Coba giliran Ibu Sabrina lagi. Pakai al-lati ini dipakai. Silakan Ibu Sabrina. Ma yawaddul lati Ya. kafarat. Sanjir. Lo laju kudo. Kafarat. Gitu. Coba Ibu Etilai yang dipakai al-latani. Silakan. Yawaddul latani kafaratan. Kafarata. Kok guru bahasa Arab? Lah paham. Ayo yang dari madrasah, ya hati-hati ya. Coba. Jadi sekarang kita kan bagaimana Quran bisa dipahami dari bahasa. Inilah kita. Jadi mohon
permohonan saya supaya sampai juga maksud guru saya, mesti jadi guru. Nah, Iya. dulu guru saya berpesan, Anda nanti jadi guru ya, ayah ya bu ya. Sekarang saya pun pesankan juga supaya menebar jadi guru. Nanti jadi guru semua. Ini pelajaran yang sangat berharga ya. Ya, samping pelajaran-pelajaran lain ya juga ini berharga juga. Karena mengerti orang susunan bahasa Al-Quran. Sekarang al-lati sudah, al-latani sudah. Sekarang yang dari madrasah. Halo sama-sama yang dari madrasah. Coba ganti dengan al-lai. Tapi ini enggak menukar-nukar Quran ya. Jangan pula nanti, wah ini menukari Quran. Bodoh mana berpikir. Ini untuk memperlancar mengerti susunan bahasa Al-Quran. Coba kalau al-lai, halo dari madrasah. Keras. Kan kalau yang laki-laki, kalau perempuan satu al-lati, kalau dua al-latani, kalau banyak al-lai. Coba mulai. Mayawadu. Mayawaddul lai, terus apa perubahan dari kafaru? Ayo. Ya coba diulang-ulang. Mayawaddul lai. Kafarna. Mayawaddul lai kafarna. Iya, kafarna. Ya. Ya bagus. Ya, ini anak-anak muda ini nanti jadi guru ya, sesibuk-sibuk karjo, mulai dimawak menonggok sama kawan, ajaknya. Ya. Jadi ayat yang dihafal itu paham kita, ya. Ayat yang dihafal itu apa? Mayawaddul ladzina kafaru. Udah paham kita. Coba kalau misalnya ini kan al-ladzina udah banyak. Jadi kafaru, sudah tahu kita perubahan. Nah, baru min ahlil kitab, min huruf jar. Ya, ahli dijarkan oleh min. Al-kitabi mudhafun ilaih dari ahli. Tapi min di sini nanti jangan diartikan dari. Diartikan adalah sebahagian. Itu makanya bukan seluruh ahli kitab yang tidak suka. Jadi yang tidak suka itu sebahagian. Masih ingat nggak penjelasan dari kajian sebelumnya? Yang dulu, coba bisa dipelajari tafsir dulu setelah kerajaan Nabi Sulaiman habis, keturunannya lagi. Kalau dari Yahuda masih bagus, tapi yang satu lagi pengganti wakilnya itu sudah ditukar. Maka mereka tidak suka kepada Nabi Muhammad, tidak suka kepada Al-Quran, sama Taurat pun mereka nggak suka karena menjelaskan kedatangan yang benar. Maka dituduhnya bahwa yang sebenarnya Sulaiman belajar dari ilmu sihir atau diikutnya pernah dulu malaikat memang mengajarkan ini katanya. Jadi itu yang tidak suka lah. Jadi pokoknya ya di dunia ini ingat ya, bahwa godaan setanlah yang menjadi, dan dia memang sudah berjanji akan kugoda. Bagaimana caranya menggoda manusia, bermacam cara. Itu makanya min ahlil kitabi. Jadi ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi. Paham ya? Mafhum? Mafhum bih? Na'am, mafhum. Ma manafi yawaddu fil mudhari. Fil mudhari ini kenapa dipakai yawaddu? Kenapa tidak dipakai habba yuhib atau ahabba yuhibbu? Itu mulai belajar apa lagi? Ma'ani. Kenapa dipakai wadda? Padahal ada habba, cinta. Apa bedanya? Jadi itu makanya di rumah tangga itu kan mawaddah. Enggak dipakai muhibbah. Jadi mawaddah itu
betul-betul dari lubuk hatinya sayang. Itu makanya kalau ini orang tertutup mata hatinya itu sayang dia tapi tidak sebenarnya gitu. Itu makanya maka ada hadis Rasulullah, bertemanlah dengan orang baik-baik, maksudnya dengan orang tidak baik berteman juga. Jangan pula nanti berteman dengan orang baik, orang yang tidak baik, orang marah dia. Cuma kita berteman tapi tahu, gitu. Itu bedanya. Itu bedanya kata-kata ya waddu. Ya kalau kita nggak mau bergaul dengan orang-orang kan marah orang. Aku nggak kelompok ambo mah ya. Ya cobalah. Tapi nan sapinji itu Ibu Sabrina bahasa Minang, nan sapinji itu ndak ada itu dong. Itu arti kata ya waddu. Itu mulai nanti bisa dibahas di dalam kajian-kajian kenapa Allah mengungkapkan ya waddu, kok tidak kata-kata yang lain. Kan gitu. Makanya kami diskusi dengan Pak Bet tuh, tidak semurah tuh Quran jadi pedoman tuh. Mesti beraja pandai menulis, pandai membaca, pandai bahasa, baru. Kalau enggak, ya marah-marah. Jadi ini satu. Terus belakang lagi. Walal musyrikina. Mulai. Walal musyrikina. Wawnya ini huruf kemarin kan? Ya. Ya. Huruf apa? Atap. Huruf atap. Yang atap itu apa? Dihubungkan ya. Ya. Yang mana yang dihubungkan ini? Kalau atap kan alat. Ya. Yang dihubungkan yang mana? Kafaru. Baru. Dengan Jauh apa ini? Ahli kitab. Bukan. Yang Ahli dihubungkan walal musyrikina. Oh, walal Yang dihubungkan walal musyrikina. walal musyrikina. Ya. Walal musyrikina itu la musyrikina pakai la ya. Lal musyrikina ini dihubungkan kepada allazina kafaru min ahli kitab. Jadi sudah bisa ditangkap. Yang tidak suka mendalam dari lubuk hati siapa lagi selain daripada ahli kitab? Musyrikina. Gitu caranya. Baru perlu nggak tafsir ini? Perlu. Kan kita ingin tahu siapa ahli kitab yang nggak suka itu. Yahudi. Kenapa? Karena dia sudah menerima kitab sebelumnya dari kampungnya. Ini kan yang waktu di Madinah ini. Orang itu sudah dari nenek moyangnya, Yakub kan sudah ada, Bani Israel. Orang yang berjalan malam itu. Sudah tahu orang itu. Tapi al-musyrikin, siapa pula? Yaitu orang-orang musyrik yang di Madinah. Jadi dua yang tidak suka. Tapi tidak semuanya. Ini khusus diberikan kepada ahli kitab. Kalau musyrikin semua nampaknya. Jadi orang-orang musyrik di Madinah, orang sudah anggapan nggak mengerti juga siapa Tuhan sebenarnya, mereka juga tidak mendalam sayangnya kepada Rasulullah. Ya. Coba kalau di sini la-nya lah apa ini? Nafi jenis. Enggak, kan la nafi juga. Ya, la-nya kan la nafi juga ini. Kalau ini ma, apa tadi ma? Manafi. Nafi juga. Kalau la, Nafi juga. la nafi juga. Cuma bedanya nanti, tadi sudah disebut oleh Pak Bet, la ini kalau masuk ke fi'il mudhari yang 14 sama juga ini. Cuma saya belum mendalami kenapa kadang-kadang diungkap dengan la, kenapa diungkap dengan ma. Mal farqu bainahuma. Apa bedanya? Itu sudah ingin kita belajar sebenarnya murah sekarang. Buka YouTube, kadang-kadang memang payah juga kalau tata bahasa ini jawab. Nggak ada jawab. Itu apanya orang. Sekarang yang paling banyak suara merdu, mendengung, itu terus. Terus
Jadi la di sini kalau masuk ke kata kerja fi'il madi berarti la nafi biasa dia. Seperti ma ini. Tapi ini masuknya kan ke kata benda. Iya. Kata bendanya kata benda apa kemarin? Isim? Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Nah, kalau isim fa'il kan berarti benda. Itu maka dinamakan la nafi jenis. Jadi la nafi jenis itu seluruhnya, pokoknya sejenis itu tidak ada yang percaya. Tidak ada yang suka. Nah, kan nampak itu. Kalau di sini pakai tidak dia, tapi dibatasi, tidak semuanya. Udah mulai tergambar ini. Jadi ma-nya di sini menidakkan sekelompok, sedangkan la di sini semuanya. Tidak sama sekali ya. Tidak sama sekali. Kalau yang di sini yang tidaknya hanya min ahlil kitab sebagian juga, yang sebagian yakin. Coba bagaimana menerjemahkan ke bahasa lain kalau nggak bahasa Arab? Tidak Pak Tommy? Cucunan di Jogja itu lah jadi beraja bahasa Arab. Jadi kalau dibuat pula gaya apa? Gaya yang di atas, misalnya begini. Wala, misalnya gaya yang di atas dibuat mayawat dullajinal musyrikuna. Maunya gitu, tapi Allah tidak begitu mengungkapnya. Pakai la nafi jenis dia langsung. Walal musyrikina. Jadi kalau la nafi jenis dicatat ya, la nafi jenis masuk ke kata benda, dicatat masuk ke kata benda, la nafi jenis masuk ke kata benda, kata benda itu baris di atas. Mansub. Karena dalam Al-Quran mulai belajar kita, la raiba. Kan la raiba. Kan raiba dipakai. Atau kalau mau ratib ya, la ilaha. Kan itu. La ilaha. Kan la ilaha. Enggak la ilahu, tidak la ilahi. Kalau masuk la nafi jenis, maka dia baris di atas kalau tunggal. Kalau tunggal ya. Kalau tunggal. Kalau dua bagaimana Ibu Eti? Kalau dua misalnya di sini musyrikani. Ya, coba masukkanlah. Musyrikan. Bagaimana ganti baris atasnya? Wala musyrika. Itu film madi itu. Musyrikani kan dua orang musyrik, masuklah la nafi jenis. La musyrika ini. Dipotong orang madrasah la musyrika. Kalau pakai imam boleh walal musyrikaini. Kalau banyak musyrikuna, coba dimasuki oleh la. Musyrikina. Ini dia. Musyrikina. Ini dia musyrikina. Berarti dia baris di atas juga tuh. Jadi baris di atas kalau lihat keadaan, kalau dia bentuk satu betul-betul patah garisnya dan kalau dia dua diganti alifnya itu menjadi ya, membacanya ini musyrikani. Kalau dia bentuk banyak laki-laki diganti wawnya dengan ya. Itu maka dibedakan bacanya, satu membaca musyrikaini, yang satu lagi membaca musyrikina. Senggosiku barulah paham bahwa jadi di Madinah dulu sebagian orang ahli kitab tidak suka kepada yang tidak suka ini. Ayunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Itu yang tidak disukanya. Terus kalau orang musyrik Madinah, semuanya tak suka. Namanya orang musyrik. Orang musyrik itu kan menganggap sebenarnya maka dia musyrik itu dia percaya juga kepada Tuhan, cuma apa yang dekat sama dia menurut kemampuan dia, walaupun datang Rasul diutus oleh Allah, dia tidak terterima. Itu makanya ada ayat tadi walau karihal
Musyrikun. Musyrikun. Walau karihal. Kariha bentuk apa itu kariha? As. Ah, Madi. Fi'il madi. Karena ada di ayat surat Shaf itu. Wallazi arsala. Dia Allah. Arsala yang mengutus. Wallazi arsala rasulahu. Rasulnya bil huda, dilengkapi dengan hidayah. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Wallazi arsala rasulahu huda Wadinil haq. bidinil haq. Dengan agama yang benar, dengan tata cara yang benar. Terus apa lagi? Liyudhirahu. Liyuzhirahu, supaya menzahirkan, menyatakan bahwa ini yang benar atau menaklukkan, menghilangkan teori-teori yang batil. Liyuzhirahu ala dini kullih, dengan teori-teori tata cara agama-agama yang lain yang tidak dari Allah. Terus liyuzhirahu ala dini walau karihal. Walau karihal kafirun, atau ada yang walau karihal musyrikun. Meskipun tidak suka orang-orang kafir, karena nggak sampai jangkauannya. Ya, kalau nggak sampai jangkauannya, ya bagaimana caranya? Ini jadi di sini pakai ma, di sini pakai la, maka di Fatihah begitu juga. Yang satu pakai ghairil maghdubi alaihi, yang satu lagi waladhdallin. Tapi la-nya di situ adalah la penegas, tidaklah nafi jenis. Itu hebat pula itu. Pokoknya mungkin kalau kita belajar terus, memang, tapi nggak sampai ilmu itu sampai ke liang lahat nampak. Iya, Pak. Ya, walal musyrikina. Jadi tidak senang, tidak suka orang-orang kafir, sebagian ya dari ahli kitab. Dan tidak pula orang musyrik. Orang musyrik ini orang kafir apa enggak? Kafir. Iya, kafir juga. Maksudnya kan kafir juga ini. Jadi seolah-olah begini. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Diulang lagi. Seolah-olah ma yawaddul ladzina kafaru minal musyrikin. Tapi tidak musyrikin lagi, min nggak dipakai lagi. Pokoknya alladzina al-musyrikin, alladzina asyraku gitu. Jadi orang syirik, orang musyrik ini kan orangnya. Kalau kata kerjanya kan asyraku, asyraku. Jadi ma yawaddul ladzina asyraku, begitu saja. Tapi di sini orangnya dibuat. Karena orangnya yang dulu, ya, yang mereka tidak sukai, ini dia. Ayyunazzira alaikum min khairin min rabbikum. Sampai sini pula, sampai sini. Apa kemarin huruf apa itu? Huruf nasab. Atau kebiasaannya kalau sudah an, di belakangnya ada fiil, bukan anna ya, tapi an. Kalau an, di belakangnya fiil mudhari. Ya. Masuk Yunazzala, fiil mudhari. Kalau ini yunazzala, fiil mudhari'nya ini kemarin belum dibahas. Ini dalam keadaan pasif atau aktif, muta'addi atau lazim. Pasif. Pasif. Kalau pasif, di belakangnya setelah pasif dicari fa'il atau naib fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu sebenarnya pada hakikatnya dia aslinya menjadi objek. Tapi karena menduduki tempat posisi si fa'il, maka disebutlah sebagai naib, pengganti. Maka dia pun marfu juga. Kalau fa'il kan marfu. Apa fa'ilnya sini kalau gitu? Wa. Iya. Wa itu kemana dibalikkan? Ini kalau sudah dari cerita kata nazala, nazala, tanzil.
biasanya yang nazzala ini apa ini? Menurut pengetahuan kita. Al-Quran, Quran. Satu, Al-Quran. Yang satu lagi apa? Wahyu. Iya, yang membawa wahyu. Jibril. Jibril. Itu makanya Jibril. orang Yahudi dia benci kepada Jibril sebagian. Nah, kan ngerti kita Quran itu kenapa? Ya karena dia menjelaskan kedatangan Muhammad, menjelaskan mengkoreksi dengan ada Quran dikoreksilah kitab yang sebenarnya. Nah, jadi di sini mulai dari yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, semuanya itu dikumpul. Coba berpacu kita. Mulai ayyunazzila alaikum min khairim min rabbikum sampai di situ semuanya diremuk menjadi satu. Jadi apa jabatannya? Jadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Dari yunazzala. Yunazzala. Tapi sudah nazala itu sudah dikumpulkan. Kumpulkan. Mulai dari ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum, jabatannya jadi apa? Maf'ul. Maf'ul Maf'ul. bih. Kalau Ya. maf'ul bih, cuma maf'ul bihnya sharih atau tidak sharih? Gairu sharih. Tidak Ya, sorry. tidak sharih. Nggak asli apalagi. Nah, maf'ul dari mana? Tentu ada fi'il fa'ilnya. Mana fi'il fa'ilnya? Yawaddu. Ya wadah. Jadi yawaddul ladzina kafaru Ya wadah. ataupun yawaddul ladzina asyraku. Jadi tidak suka orang-orang kafir dan tidak suka orang-orang musyrik Musyrik. akan gitu. Diturunkan. Yang tidak mereka sukai ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Kumpulan itu. Cuma ini di belakang maf'ulnya atau didahulukan maf'ulnya. Kalau kaji dan sudah kok. Di belakang. Nah, masih normal Iya, normal. karena maf'ulnya ini pun dia ghairu sharih. Banyak sebenarnya apa ini kalau di dalam-dalami. Jadi enggak suara-suara saja ya, bukan pengantar tidur, bukan murah rezeki itu mau bumbu orang baru beraja namun kalau lah orang-orang lalamun enggak begitu pengalaman. Jadi itu makanya dimanapun kita berada kita harus bagus-bagus, ya tidak kasar. Untuk sampai paham kepada Al-Quran itu enggak mudah memang. Ya, jadi inilah kisahnya yang mereka tidak sukai mulai. Jadi kalau dipisah-pisah ini ya, begini, lihat, saya pisah dulu caranya. Satu. Dua. Berarti inilah jadi maf'ul semuanya ini. Tuh. Itu 3. Hebat mana Pak ya? Mainkan laptopnya. Ini satu lagi. Gini jadinya. Jadi yang ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, ini semuanya dikumpul kalimat ini menjadi maf'ul dari yawaddul ladzina kafaru dan yawaddul ladzina asyraku dari sini. Ya. Ya, paham ya? Paham Pak. Kalau buat pertanyaan, siapa yang tidak suka memberikan kasih sayang dengan turunnya Al-Quran? Orang kafir Dan musyrikin. Sebagian orang-orang kafir dari ahli kitab. Ya. Siapa lagi? Dan orang-orang musyrik. Seluruh orang Seluruh musyrik. orang musyrik. Nggak suka orang itu. Memang berkawan juga dia, tapi nggak sebenarnya. Nanti suatu saat bisa marah dia. Ya. Baru ini kita uraikan. An huruf nasab tadi. Ini dinasabkan baris atas
dia naibul fa'il. Nah, alaikum sebenarnya di sini kalau dilihat alaikum kan jar majrur. Di sini min khairin min rabbikum. Min huruf apa? Ya. Jar. Huruf jar. Di sini baris Oh, dua. Di sini baris dua ya. Ya, khairin. Khairin. Ya. Kita belum belajar, cuma itu maka tanwin mengganti, ada mengganti kalimat, ada mengganti kata. Namanya nun iwat. Jadi tanwin di sini dia mengganti Al-Qur'an. Kalau itu baru itu. Ya di tanwin di sini ya. Coba dengarkan saya lihat apanya. Yo waktu takana itu bekuna kana. Ada kan min khairin, kan ada min huruf jar. Ya. Min khairin. Makna sedikit pun dipahami dari kata min dan tanwin. Jadi min itu artinya sedikit pun tidak. Tidak ada sedikit pun min. Bukan sebagian lagi. Kalau yang di atas min itu min ahli kitab itu sebagian. Ini sedikit pun tidak. Khairin, tanwin bunyi min, bunyi nun pada kata khairin, min khairin yang di atas diterjemahkan sedikit kebaikan pun tidak. Kebaikan rohani seperti Al-Quran dan petunjuk Allah, rasa aman, dan sebagainya, maupun kebaikan material seperti limpahkan material. Itu. Jadi biarpun Quran pokoknya sedikit pun tidak dari kebaikan. Biarpun untuk berteman enggak suka. Enggak ada mereka dapat. Jadi itu yang diturunkan Allah dari isi Al-Quran itu enggak ada manfaat, enggak ada sedikit pun enggak ada. Itu datangnya adalah min rabbikum. Min, ini kalau ini memang dari arah, betul ini, bukan sebagian lagi. Jadi nanti kalau kita sudah banyak, maksudnya sudah agak mapan ilmu, belajarlah kita tentang huruf jar, faidahnya, faidah huruf jar. Jadi huruf jar preposisi itu bukan semuanya arti arah, bukan semuanya arti dari, ada arti sebagian, bukan arti dengan, banyak. Ya, nantilah. Pokoknya kita mengerti dulu ini. Min rabbikum, dari mana yunazzal? Itu maka tanzil. Alif lam mim, tanzilul kitab. Jadi di sini min rabbikum. Itu makanya satu baris. Jadi allazina kafaru min ahli kitab ma yawad. Allazina asraku ma yawad. Ma huwa ma yawad? Ayunazzala alaikum. Alaikum ini siapa ini? Hukumnya Orang Muslim. Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabat. Ya. Ya, termasuk berlaku sampai sekarang, sampai akhir zaman. Jadi itu makanya kadang-kadang nggak sesali teman-teman kita yang tetangga atau yang senegara pun gitu, nggak suka dia sama Quran. Kadang-kadang karena cara kita juga kadang-kadang salah mengungkapkannya. Ya. Terus baru ini lagi. Kalau kum di sini jadi apa? Ini kan ada kum sini. Mudah pun ilai. Ilai itu perlu disandarkan. Yang mudhafnya mana? Rabbi. Rabbi kenapa baris bawah? Amin. Rabbikum.
Oh, sesudah min. Huruf jar. Ada huruf Jar. jar. Coba kok misalnya begini. Kalau misalnya andai kata kita yang diturunkan kepada kita dari Tuhan kita, bagaimana coba? Diganti kumnya itu menjadi kita, coba menjadi kita kami. Diturunkan kepada kami dari kebaikan dari Tuhan kami, coba. Yunazzala alaina alaina Min khairin. Rabbina. Min Rabbina. Coba misalnya kalau aku, coba diganti kum dengan ana. yunazzala alaina Rabbi. Ayunazzala alayya alayya min khairin Rabbi. ya min Rabbi. Coba kalau diganti dengan hum. yunazzala alaihim Rabbihim. Min Rabbihim. Coba kalau diganti misalnya daripada Marwan. yunazzala ala Marwan Alai. Marwan itu alai. Ya, min Rabbi. bihi Ya, min Rabbihi boleh. Min Rabbi Iya. Marwan boleh. Rabbi Marwan. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda yang ikut belajar bahasa, mengertilah dia, oh begitu rupanya susunan Al-Quran ini, Arab ini. Gitu. Bagaimana caranya supaya mengerti ya? Jadi kalau sudah pandai membaca Al-Quran dari anak-anak, itu ke sini lagi, baru kita. Baru dibaca dengan irama bagus, dengan tajwid bagus, baru terasa enaknya. Sambil mangguk-angguk mendengar. Ya. Terus ini lagi. Ada waw di sini. Waw apa ini? Atau waw Kan permulaan, tegak-tegak. Pak. Bukan. Waw permulaan. Ini bukan waw atap lagi. Kalau Iya, yang ini bukan. baru waw atap. Kan? Ya, ini beda artinya. Ini sudah pernyataan baru lagi. Iya. Jadi waw permulaan namanya. Waw ibtida ya. Wallahu jadi apa gunanya? Allahu sebagai mubtada. Iya, mubtada. Mana khabar? Yahtasu. Yahtasu Itu. Terus Yahtasu bi rahmatihi. Terus? Min yasha. Sampaikan jumlahnya khabarnya. Wallahu terus yakhtassu. Itu sebenarnya. Kalau dulu kan masih belajar pertama haza kitabun, ya khabarnya baru. Iya. Ini khabarnya lah sekitab, sebuku. Satu kalimat. Nah, misalnya kita ngomong gini, saya, kan pokok kalimat tuh khabar mubtada. Saya, terus pergi ke sana, singgah ke sini, pergi ke situ, bertemu kawan, nah itu kabarnya itu panjang. Kabarnya panjang. Iya. Jadi begini. Dan Allah, yakhtassu. Berarti yakhtassu, kalau fi'il madinya kan, kalau yang aslinya kan khassasa. Khassasa, menjadi khassa. Bertambah alif dan ta, ikhtassa. Jadi kalau khassa khusus, kalau ikhtassa telah menghususkan, sudah jelas. Nah, itu bedanya. Jadi Allah telah menentukan, sudah ada keputusannya, birahmatihi, dengan rahmatnya. Di huruf jar, rahmati dijarkan. Jadi dengan pemberiannya rahmat, pemberiannya Allah terhadap orang. Man jadi apa? Dia kemarin kan isim ini. Jadi apa?
isim maf'ul bih. Maf'ul bih. Mana fi'il fa'ilnya? Ya. Ya. Yahtasu. Iya, yahtas bi rahmati itu maf'ulnya. Tasu. Ya, maf'ulnya mulai dari mayasya maf'ulnya. Cuma yasya fil mudhari pula. Mana pula fa'ilnya? Wah, Ya, huwa. Kemana balik huwa? Allah. Ke Allah. Ya, ke Allah. Nah, jadi gitu. Wallahu Jadi yahtasu kalau begitu man yasha. Allah telah menentukan, sudah keputusan dia, tidak bisa diganggu gugat. Dengan ketentuannya, dengan rahmatnya akan orang yang mengkehendaki dia. Maksudnya dikehendaki jadi apa ini? Rasul Nah, siapa itu? Muhammad. Muhammad. Nah, ini yang tidak disadari oleh Yahudi dan musyrik. Nah, karena bertukar sistemnya. Biasa kalau musyrik dia biasanya nyembah patung. Kalau Yahudi kedudukannya geser. Jadi sampai sekarang kalau digeser kedudukan orang di dunia ini nggak enak. Jadi itu tandanya dunia ini sangat candu. Awak betul pulung ya sama-sama ambo itu. Kalau disawit kemati lah ya ketek ciok. Iyo ketek ciok nama Pak Bet. Iya Pak, ketek ciok kumpin. Apa? Bang kau pai ke ayam pai ya. Ciok. Coba saya bisa menjawab kenapa ketek ciok. Bang kau ke ayam pai ya. Coba mau tanya orang kisaran dulu. Bang kau ke ayam pai kita Pak Tommy. Kamu baru lalu ke masuk ketek ciok tuh. Bisa ya dong. Coba anak-anak pesantren mau tanya. Bang kau ke ketek ciok nya. Kalau nak sukunya ketek ciok ya. Bang kau ke ayam pai ya. Tu anak-anak muda kau baru. Reka-reka salah, tak salah ke dong. Ayo. Orang Minang kau santiang mengecek. Ketek ciok Ndak kakudo pai ya dah. Ciok lagi. Bapak Bet, coba orang jauh kita tanya lain. Bang kau ke ayam pai ya. Tapi jadi kulai pada dalam. Karena ayam tuh nanti ini begitu caranya. Orang Minangko kan ba ayamnya, orang-orang kampung. adu ayam. Enggak, bukan adu ayam doh, ba ayam. Jadi kemanan dakeknya itu tuh kasinan pai. Coba kalau bakudonya, catering ciinya. Nya dulu ayam lah banyak ciup 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 ciup. Ya. Awak murahnya menakok-nakoknya, tapi kan di perkiraan ambut. Nah, ya, soalnya bapak-bapak ini keinginan jadi ikhtisas. Jadi bapak-bapak, saya sudah bertemu dengan orang-orang kita dari Jawa, tapi saya tidak sebut orangnya. Katanya begini kepada saya waktu dulu, Ustadz, apakah salah saya kalau saya baca ayat ini, misalnya saya jual beli, kan itu Pak ada ya? Bagaimana Pak? Saya baca ini, wallahu yahtassu bi rahmati ma yasha. Allah telah menentukan dengan rahmatnya terhadap orang dikehendakinya. Enggak apa-apa, itu kan sudah pengembangan itu. Kan ada toko. Ada orang celik toko ko, celik ko, nasi ko, nan toko ko, celik lah diago. Nanti rupanya tapek di toko nan sebelah. Jadi kalau lah jual balinya dibacanya tuh yahtassu bi rahmati. Jadi asli ayat ini adalah Allah menentukan Muhammad sebagai rasul. Cuma diambilnya juga rezeki kan begitu juga Pak. Iya, saya bilang enggak apa-apa. Mereka santiang kaji orang kan. Ditunjuklah kurang berkata itu. Itu ditunjuklah kurang melakukan ilmu. Enggak kan batu tuh. Coba lah. Kalau lenong-lenong di kadiawan aja di dah. Iya. Bamangko seperti itu, rasaki orang ndak diawa, rasaki awak diawa. Jadi itu mangkonyo, bako bisa tentram membaca Al-Quran itu ya seperti itu, ngertinya. Rasaki orang ndak celelah, lah baca dia gonyo begana, ndak jadi.
Ada rupanya. Apa aku caranya ya? Lah ada banking apa namanya pembayaran kok? Nggak ada doanya. Nggak bisa Pak. Nah, kan ada. Nggak ada. Adonan sekali lalu jadinya. Tapi itulah pengembangan dari ayat itu. Kan ya Allah menentukan rahmatnya. Bamang kau Pak Be tinggal di Luwayo. Itu. Yaktassu bi rahmatihi. Biasa. Bang kau ambo tinggal di Ampang. Yaktassu. Bang kau jadi jurusan teknik. Yaktassu bi rahmatihi. Ya. Pak Tommy itu pula. Ya Pak Tommy. Sadonya lah. Lah, yaktassu bi rahmati mayasa. Baru diagih cik lai. Wallahu zul fadlil azim. Wallahu jadi apa? Wow ini wow apa ini? Itu wow ataf. Itu wow ataf. Karena sudah ada. Ya. Ya, tapi diulang lagi ya. Terus? Ya. Jabatannya jadi apa? Apa? Jabatan Jabatan Allah, kata Allah, mubtada juga. Mubtada juga, pokok kalimat juga. Mana sebutan? Zul Fadlil Azim. Iya, Zul Fadlil Azim. Sekarang khabarnya Zul Fadlil Azim. Marfu'kah atau baris depankah? Undang-undang khabar kan mesti marfu atau baris depan. Marfu'kah zu? Marfu apa? Ya, marfu. Maksud marfu itu baris depankah dia? Iya. Apa tanda baris depannya? Wow. Kalau baris depan dikasih wow, kalau baris di atas dikasih alif, kalau baris bawah dikasih ya. Itu namanya isim yang 5. Isim yang 5. Ya. Isim yang 5. Lalu fadli kenapa ke bawah barisnya? Karena mengikuti itu. Karena Jangan keliru. Kenapa fadli ke bawah barisnya? Ilaih. Iya, mudhafun ilaih. Ilaih dari zu. Iya dari zu. Lalu al-azimi kenapa ke bawah barisnya? Tempatnya. Naat dia. Ya. Fadli. Ya, bentuknya bentuk apa? Isim. Sigat. Sigat mubalaghah. Ya, sigat mubalaghah sangat. Jadi punya karunia yang sangat besar. Punya karunia yang sangat besar ini kalau bagi dia nggak perlu. Jadi yang punya karunia yang sangat besar siapa? Allah. Jadi minta saja kepada Allah. Jadi kalau dikasihnya dia yang yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, dia yang memudahkan, dia yang menyulitkan, mengagak-agihan. Jadi tugas kita hanya bekerja. 2 penentuan. Pertama, ketentuan pengangkatan Rasul. Yang kedua, bahwa untuk memberikan nikmat itu Allah punya. Kenapa sangat bodoh sekali orang musyrik dan orang-orang ahli kitab sebagian? Mau kita ikutikah cara orang berdua ini dalam hidup? Maka gelaplah kita. Tidak pernah tentram jiwa. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau siapa yang sudah hafal Quran, ya melalui video ini belajarlah bahasa kita supaya lebih bagus. Silahkanlah menghafal-hafal ayat, tapi jangan lupa untuk belajar bahasa. Ya anak-anak muda, ya anak-anak apa? Siapa itu? Si Noval. Siapa lagi? Rizky. Ya, siapa lagi? Satu lagi nih. Ipan. Itu mamanya belakang ya, Ibu Ita. Ya. Ya, kalau ini tahanan apa ini madrasah ini. Ini ketiga-tiganya Bu besok jadi ulama, Ibu membimbing. Jadi belajar. Jadi selain kuliah diajarkan ini ya supaya cepat kita pandai. Ya. Amin. Sampai sini pelajaran kita. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Naam. Iya. Ilal liqa. Ilal liqa. Assalam. Wassalam.